Halo, kembali lagi dengan aku Devita Ahyani. Sebelum lanjut menonton, buat kalian yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang self-care. Seperti yang kita tahu, pengertian self-care ini adalah melakukan perawatan untuk diri kita dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, baik secara jasmani maupun rohani. Ibaratnya, self-care ini adalah charger buat diri kita agar fisik dan mental kita bekerja dengan baik. Terkadang kita menjadi orang yang cenderung lebih mementingkan apa yang orang lain bicarakan tentang kita. Jadi, kita akan lebih fokus untuk memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kita, kan? Padahal butuh sekali memperdulikan diri kita sendiri untuk menciptakan sebuah kenyamanan. Jadi ingat, self-care ini bukan suatu keegoisan, tapi suatu cara untuk membantu kita agar lebih sehat baik secara fisik maupun mental. Melakukan self-care bisa membantu kita dalam mengatasi kekhawatiran, stres, dan bisa membantu mengontrol amarah. Nah, self-care ini ada 5 aspek. Apa aja sih 5 aspek ini? Yang pertama, aspek fisik. Perlakuan kita terhadap tubuh kita itu bakal ngaruh banget sama proses berpikir dan kesehatan psikologis kita. Jadi, ketika kita bisa merawat tubuh kita dengan baik, kita akan lebih bisa berpikir dan bertindak lebih baik juga. Self-care secara fisik ini maksudnya seberapa jauh kita memperdulikan kebutuhan tubuh kita. Coba tanya ke diri sendiri. Sudah tidur cukup belum? Sudah olahraga yang cukup belum? Yang kita makan itu sehat nggak ya? Yang kedua, aspek sosial. Hubungan yang dekat dan positif itu sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi kadang kita merasa kacau kalau nggak bisa ngatur waktu. Kesibukan nih, misalnya kerja atau sekolah atau lain sebagainya. Dan kesibukan itu kadang bisa meminimalisir hubungan kita dengan orang terdekat kita. Atau bahkan kita udah punya waktu luang, tapi justru malah jadi salah pergaulan. Nah, itu kan yang bermasalah di aspek sosial. Self-care aspek sosial ini sangat diperlukan untuk merapikan relasi dengan siapa dan kapan kita berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, aspek mental. Ada 2 cabang di aspek mental ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita berpikir, dan yang kedua adalah apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan 2 hal itu sangat berpengaruh besar pada kesehatan psikologis kita. Kalau kita sering berpikir negatif tentang diri kita sendiri, itu bakal buat kita lebih cepat capek dan susah untuk berkembang. Karena kita terhambat sama pikiran kita itu sendiri. Yang keempat, aspek spiritual. Aspek spiritual ini bisa melibatkan agama, bisa juga enggak. Pokoknya, apapun yang membuat hidup kita lebih bermakna dan bertujuan, itu adalah spiritual. Dengan memiliki makna hidup, itu akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, aspek emosional. Sangat penting buat kita memiliki cara untuk mengatasi emosi yang buat kita jadi nggak nyaman. Misalnya, kita kadang sering kena mood swing. Yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi pengen marah, pengen nangis, dan itu bisa datang kapan aja, dan tentunya itu buat kita nggak nyaman. Self-care aspek emosional ini berarti kita harus tahu apa yang kita lakukan untuk menyadari dan mengekspresikan emosi yang ada di diri kita dengan tepat. 5 aspek tadi sangat penting dalam membangun resiliensi dalam diri kita. Kemampuan untuk bertahan dan bangkit dalam keadaan stressful. Karena emang banyak hal eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi yang kita kendalikan ya ketahanan diri kita terhadap stressful tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan self-care? Yang pertama, buat perencanaan. Lakukan self-care sesuai kebutuhan, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Lalu, analisis aspek mana yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Ketika sudah dianalisis, barulah kita bisa memikir apa yang bisa kita lakukan untuk self-care. The thing about self-care. Misalkan, kebutuhan kita ada di aspek fisik. Kita bisa tanya ke diri kita sendiri. Udah tidur cukup belum? Udah olahraga cukup belum? Makanan yang kita makan setiap hari itu sehat apa enggak? Itu masuk ke bagian analisis. Atau misal kita butuh di aspek sosial. Kita bisa buat pertanyaan buat diri kita sendiri, apa yang selama ini sudah kita lakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan positif dengan orang-orang terdekat. Kalau kita merasa pasif, kita bisa memulai untuk mencoba aktif dalam kegiatan sosial. Nah, kalau aspek mental, kita bisa buat pertanyaan ke diri kita sendiri, apa kita sudah melakukan aktivitas yang mengasah mental dan otak dengan waktu yang sudah cukup? Apa aktivitas yang kita suka dan hal itu yang mengasah mental dan otak? Misalkan kita dengan bermain musik, menulis, dan lain sebagainya itu sudah cukup, ya udah berarti kita lakuin hal itu secara konstan. Tapi kalau misalkan kita merasa hal itu kurang mengasah mental dan otak, kita bisa menambahkan aktivitas-aktivitas, kita bisa tulis di buku perencanaan.
Mental ini kaitannya kita harus sering-sering berbicara dengan diri kita sendiri. Pasti kita sering ketika kita mengalami kegagalan, kita justru susah buat bangkit, menyalahkan diri sendiri. Baiknya kita melakukan self-compassion, memperlakukan diri kita dengan baik ketika kita mengalami kegagalan. Perlakukan diri kita seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Kalau misalnya membutuhkan perhatian itu aspek spiritual, apakah kita sudah menerapkan kebiasaan spiritual yang kita rasa itu memuaskan diri kita sendiri? Sebagian orang memang memilih berdoa dalam hal self-care aspek spiritual ini. Tapi ada juga yang memilih meditasi. Tapi tidak ada salahnya juga apabila keduanya dilakukan. Berdoa iya, meditasi iya. Meditasi ini duduk di tempat nyaman, fokuskan pikiran kita dengan apa yang sedang kita pikirkan saat itu, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan tanpa mengubah diri kita sendiri. Meditasi ini berguna banget buat kita sadar dengan apa yang sedang kita pikirkan saat ini, dan itu akan berpengaruh pada keputusan-keputusan yang akan kita buat dengan tepat. Yang terakhir, self-care di aspek emosi. Apakah kita sudah punya cara-cara tertentu untuk mengatasi emosi-emosi yang negatif? Kita harus tahu bagaimana kita berperilaku ketika kita marah, sebel, sedih, dan lain sebagainya. Kita harus bisa memproses dan mengekspresikan emosi itu dengan baik. Nah, lakukan 5 aspek tersebut dengan konsisten. Lakukan sesuai kebutuhan, aspek mana yang perlu kamu perhatikan. Misal kalau aku kesehatan nih, berarti aku harus memprioritaskan aspek kesehatan itu. Dan kalau aku biasanya melakukan self-care itu bukan per hari, tapi 1 minggu 1 kali, maybe aku menyiapkan waktu luang 3-4 jam untuk melakukan perawatan untuk diriku sendiri, aspek mana yang perlu aku perhatikan. Jadi self-care itu memang perlu banget. Oke, mulai sekarang love yourself, lakukan self-care sesuai kebutuhan, dan semoga berhasil. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian agar manfaatnya nggak cuma berhenti di kalian aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, bye-bye.